Cukup nggak? Oke ya, oke. Nah ini kita ambil yang losnya yang ini, yang saya connect ke pengumpulan BPS ini. Oke, SSID-nya kelas di Global BPS, passwordnya angkringan KPY, itu buat internet biasa. Kita copy. Ini outputnya bebas namanya, misalkan Kamu pakai charger ya? Besok bawa ini kabel. sampai sini ada yang sudah selesai. Nanti sudah selesai, mulai aja dulu. Yang itu buat backgroundnya. Startnya, start apa? Iya, rajin kita. Berarti udah jadi nih ya Mas juga ya? Ya ini hasil backgroundnya ini. Kepasukan Ada yang muka-muka bingung atau muka-muka paham atau muka-muka udah mau langsung cari target tanpa kan nanti aku minjem backdoornya aja lah katanya Allah itu ya benar juga kita mau ngelag. Kalau ada yang kurang paham nggak apa-apa, langsung tanya aja. Jadi kita ini customize backdoor kita sendiri. Jangan dibiasakan mendownload aplikasi orang lain gitu kan. Walaupun ini adalah backdoor yang kelihatannya sangat powerful untuk bisa mensabotase HP orang, jangan minta backdoornya sama dia. Bisa aja backdoornya dia itu udah di backdoorkan lagi. Jadi di sini kita bisa buat backdoor kita sendiri. Itu. Ada yang belum paham? Ya. yaitu bawaan ini kalau misalnya kamu lagi kamu yang 4 itu. Airportnya itu kapal Ethernetnya atau wifi-nya yang hampir 60. Karena nanti si laptopmu yang akan memberikan perintah ke si APK yang udah ada backdoornya, dia kan harus terhubung dalam satu. Kalau di sini kan kita nge-lab-nya cuma di network ini aja kan, gitu. Tapi kalau di Remote kan yang penting dia layer 3-nya connect, routingnya nyampe, dia bisa berkomunikasi, entah itu IP private atau IP public, intinya secara protokol IP dia connect, maka nah yang mantapnya itu portnya ya. Jadi IP dari kalau di situ kamu koneksinya pakai WiFi yang aktif, berarti IP dari port yang aktif itu ya. Kalau yang aktif lewat colokan kabel Ethernetnya, berarti itu yang dipakai. Habis itu nanti si APK-nya akan ngobrol ke IP itu. Atau mungkin ini simpelnya kan tadi perintahnya ini kan agak panjang ya, yang mungkin kita harus periksa satu ya. Kan ini kan agak panjang. Ini seperti rumus matematika yang kadang-kadang kita nggak mengerti apapun. Pokoknya tidak ketik enter jadi dia. Nah, kan itu kan kurang baik juga, kita harus paham kan perintahnya. Jadi di sini adalah sudo ini untuk perintah agar perintah ini dijalankan dengan akses root atau akses tertinggi. Itu bahasanya Linux. Nah, yang paling penting itu adalah ini, mulai dari sini. Artinya adalah kita kan menggunakan tools MS Venom untuk menjalankan sisanya perintah. Nah, tools ini MS Venom adalah senjata yang paling ampuh di sistem operasi Kali Linux. Kan Kali Linux ini atau Dracos kan untuk menyerang tadi kan. Nah, jadi di Kali Linux dan di Dracos itu ada banyak tools. Ibaratnya sebuah gudang senjata, ada banyak senjata. Ada AK-47, ada roket launcher dan yang lain. Tentu tiap senjata kan punya karakteristik masing-masing, ya, punya fungsi masing-masing, benar kan? Nah, di sini kita menggunakan tools yang ini, kita akan menggunakan senjata yang ini. Nah,
tadi rocket launcher itu dan AK-47 tentu berbeda cara penggunaannya, ya kan? Disinilah fungsi dari sintas berikutnya. Jadi kita gunakan senjata ini, lalu ini adalah parameter-parameter pembantunya. Ini main P, artinya payload. Payload ini yang akan menjadi target. Kan kita kan mau targetnya Android. Nah, kan kita targetkan Android. Kita bisa targetkan apapun, Windows Phone pun bisa, router pun bisa, semua bisa ditarget. Cuma di sini nggak bisa ditargetkan nanti cewek. Nah, kita fokus di Android, lalu kita MetaTrader. Nah, MetaTrader ini adalah perintah agar komunikasinya tadi. Ini MetaTrader agar komunikasi antara korban, kasus ini korban, kita yang nyerang, agar komunikasi antara korban tadi itu dikirim ke terminalnya kita. Lalu reverse TCP itu memaksa agar korban yang menjalankan backdoor tadi memaksa agar dia yang menghubungi kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lah akan keberhasilan serangan kita, karena reverse TCP ini memastikan bahwa korban yang sudah mendownload dan menginstal akan segera menghubungi kita. Jadi kita nggak akan perlu ragu gitu kan, berhasil atau enggak gitu kan. Yang penting dengan adanya ini, ketika berhasil dia langsung ngabari kita. Itu dia makanya kita perlu pakai ini. Nah, ini end host, artinya local host, artinya adalah IP dari si penyerang kita. Ini dia cara lihat ini dari perintah config. Ini kan paling penting di sini adalah komunikasi. Kita ingin agar korban menghubungi kita, maka korban harus tahu nomor HP kita, ya kan? Ketika kita ingin menghubungi seseorang, kita harus tahu nomor HP-nya, kan? Nah, demikian juga seperti ini. Jadi ini adalah IP address atau dengan bahasa lainnya itu seperti nomor HP yang artinya unik. Nah, jadi nanti korban akan menghubungi nomor kita di sini. Nah, itu dia. Jadi ibaratnya Facebook kan nggak peduli mengaksesnya atau pengguna Facebook itu dari mana pun, kan Facebook nggak peduli, mau dari Indonesia mau dari Brasil, nggak peduli. Tapi kita sebagai pengakses Facebook, kita yang harus peduli mengakses Facebook apa. Kita mengakses Facebook dengan cara membuat browser lalu ketik face.com, benar? Kita yang harus tahu kan mengakses Facebook. Itulah nomor HP-nya, asumsi kan. Kita bisa membuka Facebook kan karena kita tahu alamatnya. Nah, itu dia. Jadi korban akan menghubungi kita karena kita sudah sudah mendaftarkan nomor HP kita. Itu. Kan Facebook nggak peduli. Yang penting ini nomor HP itu ya. Apapun yang mau menelpon aku, ini nomor HP itu. Titik. Nah, karena si Facebook itu server dan kita lah mengakses Facebook yang klien. Nah, di sini yang akan jadi server itu kita, penyerangnya. Dan kliennya itu ya siapapun yang mendownload dan menginstal. Jadi akan ada banyak korban, yang hanya akan ada satu server. Sama seperti kita, akan ada banyak pengakses Facebook, tapi kan hanya ada satu Facebook. Ya kalau kita sebagai server yang perlu tahu nomor HP korban kita kan ribet ya. Kalau misalnya ada banyak korban kita kan kita ribet mendaftarkan satu-satu nomor mereka ke sistem kita. Jadi yang paling cepat adalah nomor kita yang kita kasih ke mereka. Jadi biar aja mereka yang menghubungi kita. Itu simpelnya. Gimana? Sampai situ mekanismenya sudah kan? Jadi nanti background yang kita buat empty itu kita kasih ke orang-orang banyak. Nanti orang-orang yang banyak itu mendownload dan menginstal. Nah, background tersebut yang akan menghubungi kita. Lapor komandan, ada pengguna Android dari India dengan nomor HP sekian. Nah, jadi background yang akan melapor kita